Halo teman-teman, kenalkan saya Aluk, mahasiswa Magister Ilmu Biomedis FKKMK UGM, peminatan histologi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang histologi sistema urinarium. Tentunya sistema urinarium erat kaitannya dengan proses terbentuknya urin dan organ. Apa saja yang termasuk dalam sistema ini? Mari kita pelajari bersama. Jadi, sistema urinarium terdiri dari organ ren, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Pertama adalah ren. Secara anatomi, gambar ren yang dipotong secara sagital, tampak bagian terluar. Ren dilapisi oleh kapsula fibrosa, dan bagian dalam ren umumnya dibagi menjadi dua area, yaitu cortex renalis dan medulla renalis. Terdapat beberapa piramida renalis yang dipisahkan oleh columna renalis. Pada ren terdapat area cekung, yaitu hilum. Di sini ada saluran keluarnya ureter dan keluar masuknya vasa sanguinea. Ini adalah pelvis renalis yang bercabang menjadi calyx mayor dan bercabang lagi menjadi calyx minor. Pada area cortex dan medulla renalis ada nephronum yang sangat penting karena fungsi utama ren dijalankan oleh nephronum. Jumlahnya sangat banyak, sekitar 1 juta nephronum di tiap ren. Komponen penyusun nephronum terdiri dari corpusculum renale, tubulus proximalis convoluta, ansa nephrone, tubulus distalis convoluta, yang bermuara pada ductus colligens. Berikut ini gambar corpusculum renalis yang terdiri dari glomerulus, spatium urinarius, dan capsula glomerularis. Pada gambar ini ada dua kutub. Yang ini polus vascularis, tempat keluar masuknya vasa sanguinea, dan ini polus urinarius, bagian yang dilalui filtrat. Kapsula glomerularis terdiri dari bagian luar, yaitu kapsula glomerularis paries externus atau stratum parietale, dan bagian dalam, yaitu kapsula glomerularis paries internus atau stratum viscerale. Stratum parietale tersusun oleh epithelium simplex squamosum, dan stratum viscerale disusun oleh podocytus. Ini adalah arteriola afferent yang membawa darah menuju glomerulus, dan ini arteriola efferent yang membawa darah menuju keluar dari glomerulus. Ini adalah gambar histologi corpusculum renale dengan pewarnaan He yang diiris secara transversal dan perbesaran kuat. Tampak bagian ini kapsula glomerularis, ini spatium urinarius, ini glomerulus, ini tubulus distalis, dan ini tubulus proximalis. Berikutnya adalah gambar podocytus yang diambil dari mikroskop elektron scanning. Di sini terlihat, bagian ini adalah podocytus yang bercabang-cabang membentuk sitopodium, lalu membentuk celah-celah filtrat. Ini adalah sawar filtrasi glomerulus. Di sini didapat dari mikroskop elektron transmisi. Dengan perbesaran sangat kuat, tampak 3 komponen sawar filtrasi glomerulus, yaitu endotheliositus fenestrata, membrana basalis glomerularis, dan celah filtrat di antara sitopodium. Di antara kapiler-kapiler glomerulus, terdapat mesangiositus. Fungsinya sebagai penyokong fisik kapiler dalam glomerulus, sebagai fagositosis, dan sistem pertahanan imun. Ini gambar dari mikroskop elektron transmisi yang menunjukkan adanya mesangiositus di antara kapiler glomerulus. Dan juga tampak yang ini adalah podocytus, dan ini adalah membrana basalis glomerularis, dan ini adalah spatium urinarius. Jadi proses awal terbentuknya urin dimulai dari filtrasi yang terjadi di corpusculum renalis. Darah yang dibawa oleh arteriola afferent akan terdorong dari glomerulus ke spatium urinarius. Zat-zat yang dapat melalui spatium urinarius adalah molekul dasar kecil yang disebut filtrat. Misalnya air, glukosa, asam amino, ion-ion, dan lain-lain. Sementara, zat-zat yang tidak dapat melalui spatium urinarius adalah molekul besar seperti sel-sel darah dan makromolekul lainnya, yang dibawa keluar oleh arteriola efferent, keluar dari glomerulus. Selanjutnya, filtrat akan menuju ke tubulus proximalis convoluta yang ditunjukkan pada gambar ini. Berikutnya adalah gambar cortex renalis dengan pewarnaan He dan perbesaran kuat. Tampak tubulus proximalis convoluta. Bagian ini adalah limbus penicillatus yang banyak dan panjang, yang membentuk brass border sehingga lumennya tampak lebih berisi. Tubulus proximalis tersusun oleh epithelium simplex cuboideum. Zat-zat yang direabsorpsi adalah 60-65% air, asam amino, ion-ion, dan lain-lain.
Pada gambar ini juga nampak glomerulus dan tubulus distalis convoluta. Selanjutnya, filtrat akan menuju ansa nefrone, yaitu crus descendant attenuatum yang merupakan tempat reabsorpsi air. Kemudian filtrat menuju crus ascendant attenuatum yang mereabsorpsi natrium fluorida. Dua bagian dari ansa nefrone ini tersusun oleh epithelium simplex squamosum. Selanjutnya, filtrat akan menuju ke tubulus distalis convoluta yang disusun oleh epithelium simplex cuboideum. Ini adalah gambaran cortex renalis dengan pewarnaan He dan pembesaran kuat. Tampak tubulus distalis convoluta dan tubulus proximalis convoluta. Yang terlihat perbedaannya. Pada tubulus distalis convoluta, lumennya tampak kosong. Pada saluran ini akan mereabsorpsi kembali filtrat sehingga lebih terkonsentrasi oleh zat-zat buangan. Pada tubulus distalis convoluta ada bagian yang bersentuhan dengan polus vascularis yaitu makula densa. Epitheliositus yang terdapat di sini akan termodifikasi yang disebut juxtaglomerulusitus. Gambar ini adalah gambar histologi dengan pewarnaan He dan perbesaran kuat, menunjukkan adanya makula densa. Selanjutnya, filtrat menuju ke tubulus connectivus lalu bermuara pada ductus colligens. Pada gambar ini, ductus colligens disusun oleh epithelium simplex columnare. Ini adalah gambar potongan melintang dari medula renalis dengan pewarnaan Mallory trichome dan perbesaran kuat. Tampak ductus colligens bagian ini dan ansa nefrone. Produk yang keluar dari ductus colligens barulah disebut urin. Selanjutnya akan ke calyx minor, lalu calyx mayor, ke pelvis renalis, dan menuju ureter. Ureter adalah saluran yang mengalirkan urin dari ren menuju ke vesika urinaria. Ini adalah gambar ureter dengan pewarnaan He yang dipotong secara melintang. Di sini tampak ada 3 lapisan utama. Ini adalah tunika mucosa yang tersusun oleh epithelium transitionale atau urotelium dan lamina propria, ini di bagian dalamnya. Ini tunika muscularis, tersusun oleh myositus levis di bagian tengahnya. Dan ini tunika adventitia tersusun oleh tectus connectivus di bagian paling luar. Selanjutnya, urin dari ureter akan menuju ke vesika urinaria yang merupakan tempat penampungan urin sementara. Saat sudah terisi penuh akan dikeluarkan melalui uretra. Strukturnya hampir mirip dengan ureter. Bisa dilihat pada gambar ini. Dengan pewarnaan He dan perbesaran lemah, tampak ada 3 lapisan. Yang ini tunika mucosa, ini tunika muscularis dan tunika adventitia di bagian paling luar. Tipe epitheliumnya adalah urotelium. Terdapat sel yang khas pada vesika urinaria, yaitu umbilositus atau uroteliositus superficialis yang berfungsi memproteksi sel-sel di bawahnya dari efek toksik urin. Selanjutnya, urin akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Ini adalah gambar uretra dengan pewarnaan He dan perbesaran kuat. Tampak mukosa uretra membentuk lipatan memanjang. Dan ini bagian lumennya. Pada perbesaran yang lebih kuat, tampak epithelium stratificatum cylindris. Dapat kita simpulkan, proses terbentuknya urin mulai dari ren, kemudian saat sudah terbentuk urin, akan dialirkan ke vesika urinaria melalui ureter, lalu akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Sekian dulu tentang histologi sistema urinarium. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih, salam sehat.